Hmm, di mana ya teman Lause? Adik-adik ada yang lihat gak di mana teman Lause? Kemana sih? Adik-adik, kalau adik-adik lihat bilang Lause ya. Pada ngilang. Halo Lause. Oke. Adik-adik udah siap kan memuji Tuhan? Kita mau mulai ibadah ya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi lagi, sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Cuit-Cuit. Ikutin gerakannya Lause ya. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi yang lebih semangat. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke, masih pada semangat kan? Kita mau menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Karena kasih Tuhan Yesus ke kita selalu bertambah-tambah di setiap harinya. Bertambah-tambah
bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita ulangi sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin gede buahnya. Berbuah, 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 terus makin gede. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Samuel yang minggu lalu sudah diceritakan oleh Lause Evi. Nah, Samuel ini tinggal bersama Imam Eli di Bait Allah, dan dia semakin besar dan semakin disukai oleh Allah dan juga manusia. Lalu adik-adik, Samuel ini bertambah tua dan dia menjadi nabi dan hakim atas orang Israel. Dan Samuel juga selalu disertai Tuhan. Nah adik-adik, suatu hari bangsa Israel ini meminta raja kepada Bapak Samuel. Wah, ketika Samuel mendengar hal itu, Samuel gak langsung menyetujui hal itu. Tetapi dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia meminta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Samuel untuk mengikuti permintaan dari orang Israel. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan Saul sebagai raja atas orang Israel. Siapa adik-adik? Saul. Ya,
Tapi Raja Saul ini akhirnya jadi tidak disukai Tuhan karena Saul ini tidak taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan pun berfirman kepada Samuel untuk pergi kepada seseorang yang bernama Isai, karena Tuhan memilih salah satu dari anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Nah, akhirnya Samuel pun menuruti perintah Tuhan. Dan ketika Samuel sampai di rumah Isai, Samuel menyuruh Isai untuk memanggil anak-anaknya. Nah, Samuel melihat salah satu dari anak Isai yang bernama Eliab. Ketika Samuel melihat Eliab, Samuel berpikir bahwa Eliablah yang akan dipilih oleh Allah. Tapi adik-adik tahu nggak apa jawaban dari Allah? Allah gak memilih Eliab karena Allah tidak melihat penampilan dari Eliab, tapi Allah melihat hati dari orang tersebut. Nah, adik-adik, Samuel menyuruh Isai untuk memanggil semua anaknya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dipilih Allah. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Tapi Isai menjawab bahwa masih ada satu lagi yang bernama Daud. Lalu adik-adik, Samuel menyuruh Isai untuk memanggil Daud. Dan ketika Daud datang, Allah meminta Samuel untuk mengurapi Daud karena Daudlah yang dipilih Allah untuk menjadi raja. Dan sejak saat itu, Roh Tuhan selalu menyertai Daud. Padahal adik-adik tahu nggak? Daud itu masih kecil loh, masih muda. Masih kulitnya kemerah-merahan, parasnya elok. Tetapi Allah memilih dia. Kenapa sih adik-adik? Sekali lagi, karena Allah tidak melihat penampilan, tetapi Allah melihat hati. Nah, adik-adik, kita belajar nih hari ini bahwa Allah tidak melihat penampilan kita, tetapi melihat hati kita. Sama seperti ketika Allah memilih Daud, Allah tidak melihat penampilan Daud yang masih muda, tapi Allah melihat hati Daud, dan ketika Allah sudah memilih Daud, Allah akan menyertai Daud. Nah, adik-adik, Lause dan adik-adik juga sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan gak lihat penampilan kita, atau kekayaan kita, atau kita jagoan atau enggak. Tapi Tuhan lihat apa adik-adik? Ya betul, Tuhan melihat hati kita. Nah adik-adik, Tuhan juga tahu kalau kita akan selalu mengasihi Tuhan dan akan selalu ikut perintahnya Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita adik-adik ketika kita melakukan perintahnya Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan hanya melihat hati kita dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Ya, yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong agar kami selalu mau taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya kita butuh kertas, gunting, lem. Kita juga bisa pakai double tip atau lem apa aja ada di rumah. Sama kita mau kertas origami warna merah
Atau kalau adik-adik gak punya kertas origami warna merah, kertas HVS putih ini bisa adik-adik warnakan dengan pensil warna atau spidol atau krayon yang ada di rumah aja dipakai. Nah, caranya pertama kita mau lipat kertas HVS-nya menjadi 2. Setelah kita lipat, kita mau gunting. Nah, kita butuh kertas warna merahnya juga 2 ya adik-adik. Kemudian kita lipat seperti ini lipatnya. Ini kita lipat. Nah, kita sudah lipat seperti ini adik-adik. Yang warna merahnya juga sama, kita lipat ya. Nah, udah jadi nih adik-adik, ada 2 warna merah dan 2 warna putih. Terus kita butuh 1 kertas HVS lagi adik-adik. Jadi kita lipat 2 kertasnya, terus kita lipat untuk jadi tongkat. Kita lipat ini, lalu kita lem. Kalian mau pakai double tip atau pakai lem kertas juga boleh. Lalu kita lipat. Nah, dia jadi kaku adik-adik. Terus yang ini kita tempelkan. Kita lipat seperti ini. Ini juga kita lipat 2 adik-adik. Yang ini juga dilipat. Yang ini juga kita lipat. Yang warna putih dan warna merah nanti kita tempelin. Bisa pakai double tip. Nah, sekarang ini tempelin deh ke sini. Nanti kita mau tempel ininya, kayunya. Ini akan jadi kayu ya kertasnya ya, di tengah-tengah. Nah, tempelnya ke putihnya ya adik-adik. Jadi nanti merahnya di sini, satu lagi putihnya di bawah. Nah, satu lagi nanti yang putih kita tempel di sini. Yang ininya juga kita tempel ya, adik-adik. Jadi yang merahnya nempel ke sini, terus yang ini juga nempel ke sini. Nah, yang ininya nempel juga di sini. Pokoknya semua ujung-ujungnya kita tempel. Kalau kurang kuat pakai lem kertas, kita bisa pakai double tip aja adik-adik. Nah, adik-adik, ini kan udah ada 4 gini. Kita masukin ini di tengahnya.
Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadinya seperti ini. Nanti kalian bisa foto sama kipas ini karena besok kan tanggal 17 Agustus. Sekalian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke adik-adik? Oke adik-adik, hari ini kita mau ayat hafalan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10a. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai kami agar kami minggu depan dapat sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya.